Gereja Sitri Pemulihan Kupang mempersembahkan Soul Care, renungan untuk memelihara jiwa kita di dalam firman Tuhan. Selamat mengikuti. Di dalam bait Allah inilah identitas saudara berubah, termasuk juga pengalaman saudara berubah. Semua orang yang dipimpin roh Allah adalah anak Allah. Identitas saudara adalah bait Allah, saudara anak Allah, saudara dipimpin oleh roh Allah. Pengalaman saudara mulai berubah mengikuti identitas saudara. Oleh roh itu kita berseru, ya Aba, ya Bapa. Saudara tidak bisa memanggil seseorang Aba. Aba di sini dalam bahasa yang sangat intim, yang seorang anak bisa panggil bapaknya itu papi. Kalau hari ini anak tetangga tidak panggil saudara papi, abah. Dan itulah dikerjakan oleh Roh Kudus. Alkitab bilang roh itu bersaksi bersama-sama dengan roh kita bahwa kita adalah anak-anak Allah. Tahan di situ. Roh saudara bekerja sama dengan Roh Kudus dan menolong saudara, mengingatkan saudara dalam experience atau pengalaman yang berubah. Apapun pengalaman itu engkau terus diingatkan, engkau anak Allah. Oh, pengalamannya, engkau anak Allah. Waktu engkau ingin merespon, engkau ingat engkau anak Allah. Roh Allah mengingatkan bersama dengan rohmu siapa identitasmu untuk menolong engkau punya pengalaman yang berbeda di jalan hidupmu. Kalau engkau tidak mengingat identitasmu dan tidak meresponi berbeda, maka bisa saja engkau menyebut dirimu anak Allah, tapi engkau tidak mengalami menjadi anak Allah. Nah, di titik ini semua orang suka, yes, saya anak Allah, saya bait Allah 100%. Tetapi lalu Paulus membawa saudara tidak hanya dari identitas, tapi Paulus lalu move kepada experience atau pengalaman. Ayat 17 inilah yang bikin kaget banyak orang. Dan jika kita adalah anak, Paulus bilang, kalau kita adalah anak, roh Allah tinggal dalam kita, kita adalah ahli waris. Oh, 100%. Maka kita adalah orang yang berhak menerima janji-janji Allah. Lalu Paulus bilang, tetapi menerimanya yaitu jika kita menderita bersama-sama dengan dia. Di titik ini banyak orang tidak berani bilang amin. Aminnya hilang. Tidak hanya di atas tapi ada turun. Tidak hanya tertawa tapi ada menangis. Tidak hanya berkemenangan tapi ada saatnya engkau diizinkan sementara gagal. Identitasmu tidak berubah. Sufferings menjadi tema yang dihindari banyak orang Kristen hari ini. Supaya kalau engkau menderita bersama dengan dia, supaya kita juga dipermuliakan bersama-sama dengan dia. Paulus bilang begini, engkau harus menerima yang satu untuk bisa memeluk yang lain. Engkau harus menerima menderita untuk bisa memeluk kemuliaan. Ada banyak orang mau kemuliaannya saja tapi tidak mau menderita. Persoalan inilah yang membuat banyak orang mundur dari Tuhan. Persoalan inilah yang membuat banyak orang tidak lagi lanjut melayani, tidak lagi setia ikut Tuhan. Kenapa? Pengalamannya tidak berjalan sesuai yang dia inginkan. Sedangkan Paulus bilang, kalau benar engkau anak Allah, engkau harus siap menderita dong. Engkau tidak hanya bisa mau menerima yang baik saja dan tidak mau menerima air mata. Tidak bisa. Kenapa? Sebab ternyata jalan bersama Tuhan tidak hanya pengalaman indahnya saja. Ada saatnya saya ada di lembah kekelaman. Ada saatnya rencana hidup saya dirombak Tuhan. It's okay. Identitas saya tetap anak Allah. Itu penting bagi kita. Kalau identitas saudara tidak berubah dan engkau sadar siapa saudara, maka engkau tidak bergereja based on your experience. Tidak. Di semua musim identitasmu tetap anak Allah dan engkau tetap setia melayani dia. Demikian renungan Soul Care dari Gereja Sitri Pemulihan Kupang. Tuhan Yesus memberkati.